wawancara terkait bela negara, wawasan kebangsaan dan juga isu-isu kontemporer. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu terkait dengan wawasan kebangsaan, Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, wawasan kebangsaan itu apa ya, Pak? Wawasan kebangsaan itu adalah suatu pengetahuan dari seorang pribadi ya tentang bagaimana karakteristik dari negaranya itu sendiri. Ya, bagaimana karakteristik dari penduduknya, sukunya dan sebagainya itu disebut dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana karakteristik di Lombok, bagaimana karakteristik di Sumatera, bagaimana karakteristik di Jawa itu kan harus dipahami. Itu makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu wawasan kebangsaan. Nah, terkait bela negara, Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak, kalau bela negara itu apa? Bela negara itu adalah kewajiban kita sebagai seorang warga negara untuk mempertahankan negara, terutama kalau misalnya ada yang menyerang misalnya negara Indonesia, otomatis kita sebagai warga negara wajib mempertahankan negara ini, ya kan? Kalau misalnya ada musuh, ada apa yang ingin merongrong misalnya kedaulatan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib membelanya. Inilah tanah air kita, tanah tumpah darah kita, itu namanya bela negara. Nah, sekarang ini kan kita menghadapi berbagai macam isu, Pak ya, isu kontemporer yang mungkin nanti akan berkaitan dengan tugas ataupun peran kita sebagai ASN. Nah, sebagai pimpinan, Pak ya, belum lama ini kan kita mengetahui ada salah satu kasus yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Indonesia ya, yang terjerat kasus penyuapan ya, Pak ya. Nah, sebagai pimpinan, sebagai seorang ASN dan juga pimpinan, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus tersebut? Saya kira itu suatu hal yang buruk ya. Itu hal yang buruk, jadi itu jangan sampai terjadi pada setiap ASN, karena kita ini juga bekerja ke negara ya, sebagai seorang negara. Saya tidak larikan ke mana-mana, tapi saya larikan ke pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kehalalan. Jadi halalan thayyibah itu yang penting. Ketika kita menyuap, korupsi dan sebagainya, itu kan artinya kita tidak melakukan hal yang tidak halal. Kalau kita melakukan hal yang tidak halal, nanti akan larinya ke kita, ke daging kita, ke anestesi kita dan sebagainya. Makanya tanggapan saya, kalau bisa, bukan kalau bisa ya jangan kita melakukan hal-hal yang kita sebut mungkin KKN ya, korupsi dan sebagainya. Makanya kita di kampus ini kalau bisa ya profesional baik dalam bekerja, yang mengelola keuangan, mengelola anggaran dan sebagainya, karena itu nanti akan kembali ke hasil dari kerjaan kita itu ya. Karena kita misalnya di Universitas Jambi ini, kalau kita mengelola anggaran 500 miliar itu masuk aja ke kantong pribadi 10 miliar contoh gitu kan, itu saya udah halal ya kan. Maka kejujuran itu sangat penting bagi seorang ASN. Seperti itu. Ini yang berkaitan erat sekali dengan nilai dasar ASN, Pak ya, yang harus akuntabel, memiliki integritas dan tentunya harus memiliki KPM dengan nilai. Nah, ada lagi sekarang kasus seperti peretasan gitu ya, data pribadi pejabat yang juga sekarang sedang hangat oleh akun yang Biorka ya. Mungkin Bapak pernah dengar juga itu. Nah, menurut Bapak sebagai ASN dan juga pimpinan, bagaimana pendapat Bapak terkait kasus tersebut? Jadi terkait dengan kasus peretasan itu saya tekankan lagi, itu adalah hal yang buruk. Itu suatu hal yang buruk. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Karena kita juga punya ada namanya rahasia negara. Ya, ada rahasia yang tidak boleh dibocorkan ke semua orang, ya kan? Makanya ketika kita ingin membela negara, ya salah satunya itu jangan keluar rahasia negara kita. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan juga sharingnya. Banyak sekali yang saya dapatkan gitu dari Bapak mengenai wawasan kebangsaan, membela negara dan juga ASN berakhlak dan juga isu-isu kontemporer. Dan mudah-mudahan juga ini akan
waktunya. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Khairul Fadhani selaku Ketua Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan bincang-bincang ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Saudara Komar. Dia ini salah satu mahasiswa di Universitas Jambi yang sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika. Mungkin sebelum kita mulai, boleh kepada Saudara Komar untuk memperkenalkan diri sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Komar Zaman. Saya salah satu seorang mahasiswa dari Universitas Jambi yang kini menjabat sebagai ketua himpunan dari salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu program studi fisika. Dan di sini saya akan menjadi narasumber pada kita kali ini. Oke, pada wawancara kali ini ya. Langsung saja ya, temanya itu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya pengen tahu pendapat Saudara Komar nih tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di posisi Saudara Komar yang sekarang menjadi mahasiswa. Pertanyaan pertama saya, apa sih pandangan kamu mengenai wawasan kebangsaan? Untuk pandangan saya terhadap wawasan kebangsaan sendiri itu bagaimana cara saya memandang baik dari sudut pandang atau pola pikir terhadap suatu bangsa yang ada di suatu wilayah yang seperti sekarang saya berada ini di Universitas Jambi, dan bagaimana keberadaan dari seseorang itu sesuai dengan tingkah laku dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya tentang berkaitan dengan kasus juga. Mungkin Saudara Komar itu sudah pernah dengar ya tentang kasus orang hacker yang bernama Bjorka yang sedang hangat sekali diperbincangkan karena dia mencoba meretas data para pejabat negara. Jadi akibat dari perbuatannya ini kan muncul suatu keresahan nih di masyarakat, di mana masyarakat merasa sekarang pemerintah itu kurang kredibel untuk melindungi data-data pribadi itu, ya kan? Nah sekarang sebagai mahasiswa nih, bagaimana pendapat Komar terhadap kasus tersebut? Nah, untuk pendapat Komar sendiri sebagai seorang mahasiswa, nah kita ketahui bahwa perbuatan hacker itu merupakan perbuatan yang kurang lebih ada baiknya dan ada buruknya. Nah, tapi dalam kasus ini yang Bjorka ini sebagai hacker itu sudah dikategorikan kasus yang tidak patut untuk dicontoh, karena sudah sebagai seorang mahasiswa Komar sendiri menilai itu sudah tidak patut dicontoh karena itu sudah menyebarkan isu-isu yang tidak bagus sehingga dapat meresahkan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia, sehingga masyarakat di Indonesia ini tidak kurang percaya terhadap pemerintah. Nah, sebenarnya apabila kita mempunyai suatu pengetahuan lebih, nah seharusnya itu kita pergunakan dengan baik. Bisa kita pergunakan untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah. Tidak kita gunakan dengan hal-hal yang tidak berguna seperti hal-hal yang pada isu tadi yang dapat memecah belah suatu wilayah, yang contoh pada isu tadi masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Oke, jadi menurut Komar sendiri sebenarnya ada baiknya ada buruknya ya. Ada baiknya harusnya hacker ini punya ilmu itu bisa kita gunakan untuk membantu sebagai mahasiswa. Tapi buruknya hal-hal yang membuat resah itu seharusnya dihindari ya. Oke, baik, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Komar atas jawaban-jawaban dan pandangannya pada hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan atau ada sesuatu kata yang menyinggung, saya mohon maaf ya. Sama Bu, saya juga mohon maaf salah ada kelak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Nurul, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam diwawancarai pada sore hari ini. Langsung saja ya Bu Nurul, saya mau mewawancara Bu Nurul. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa kira-kira pandangan Ibu Nurul mengenai wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah pandangan hidup seorang warga negara terhadap bangsanya sendiri. Jadi untuk bangsa Indonesia sendiri, seharusnya setiap warga negara harusnya memiliki pandangan terhadap bangsanya. Nah, saat ini Bu sedang hangat diperbincangkan tentang kasus penyuapan yang melibatkan petinggi di suatu perguruan tinggi. Sepertinya di sana ada penyalahgunaan kewenangan jabatan ya. Tentu hal ini sangat menimbulkan suasana yang kurang kondusif gitu, di lingkungan kerja, di mana-mana seperti itu ya. Bagaimana Ibu menanggapi tentang kasus tersebut? Kalau misalnya kasus penyalahgunaan wewenang itu, nah itu sebenarnya memang marak terjadi di mana-mana ya. Tapi kalau saya pribadi, hal itu sebenarnya tidak bisa dibiarkan. Kalau misalnya kita melihat hal itu, lebih baik kita memberikan teguran atau saran kepada yang melakukan tindak kriminalitas itu. Nah, dan kita sendiri sewaktu kita sebagai seorang ASN maksudnya, kita sudah diberikan dasar-dasar pelatihan tentang akuntabilitas, nilai akuntabilitas. Nah, di sana di nilai akuntabilitas itu kita diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap jabatan yang kita pegang. Seharusnya semua ASN yang telah mendapatkan pelajaran itu bisa paham dan mengerti, dan kedepannya tidak akan melakukan hal-hal yang seperti yang Ibu bilang tadi, melakukan penyalahgunaan jabatan. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Saat ini sedang hangat diperbincangkan mengenai kasus peretasan data pribadi sejumlah pejabat negara oleh hacker ya, dengan nama samaran Jorka. Hal ini tentu akan menimbulkan gangguan di masyarakat, diantaranya akan memicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah sebagai pemimpin atau sebagai dosen. Di sini sebagai dosen ya. Bagaimana sikap bela negara Ibu mengenai hal tersebut? Nah, kalau misalnya untuk peretasan, sebenarnya itu memang hal yang sangat fatal sebenarnya, karena data pribadi yang diretas ya. Jadi menurut saya sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang ASN, kita harusnya punya kemampuan awal bela negara itu tadi. Tidak hanya jasmani dan fisik, tapi kita juga harus punya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu karena sekarang udah zaman media digital, kita juga harus bisa memproteksi diri kita, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara di dunia maya. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap akun-akun yang kita punya, dan proteksilah, belajarlah bagaimana cara memproteksi data-data kita itu di media sosial atau di media ya. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil interview 3 narasumber, kami melakukan analisis. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara tumbuh sebagai benteng dalam menghadapi setiap potensi ancaman negara. Beberapa isu kontemporer yang hangat terjadi menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai bela negara harus selalu dijaga. Isu ini sangat bertentangan dengan core value ASN, yaitu berakhlak, terutama sangat bertentangan pada nilai-nilai kompeten, harmonis, akuntabel, dan loyal. Kesimpulannya,
Berdasarkan interview yang telah dilakukan terhadap pimpinan institusi, lintas generasi dan mahasiswa menunjukkan para sivitas akademika sudah memahami dan mengimplementasikan aksi bela negara sesuai dengan peran mereka masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini video kami berkaitan dengan bela negara. Mari membela dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pertabalkan rasa cinta tanah air, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing.